Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang implikasi nalar Qur'ani Asy-Syafi'i dan solusinya. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, nalar Qur'ani yang dibangun Asy-Syafi'i beserta hierarki epistemologinya yang juga mendapatkan dasar teoritis dari logika Aristoteles, diakui atau tidak, membawa pengaruh besar bagi perkembangan hukum Islam, khususnya konsep qiyas. Pada masa sebelum Asy-Syafi'i, qiyas masih dalam bentuknya yang belum baku. Ia masih bersifat bebas sebagai suatu penalaran liberal dalam menentukan suatu hukum atau reasoning. Qiyas tidak terpaku pada syarat-syarat yang ketat yang membatasinya dari berpikir liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. Qiyas sebagai penalaran hukum atau legal reasoning ini lazim disebut dengan istilah penalaran atau ra'yu. Demikian menurut Ahmad Hasan, The Early Development 137. Ia berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya dan semakin matang pada masa Abu Hanifah sebagai panglima aliran Ahlur Ra'yu. Selanjutnya, pada masa Asy-Syafi'i, qiyas mengalami pembakuan dan kodifikasi. Konsep qiyas menjadi rumit berdasarkan beberapa syarat ketat dan harus sesuai atau tunduk di bawah hierarki ketiga sumber hukum di atasnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Demikian menurut Ahmad Hasan, The Early Development, halaman 137. Selanjutnya, qiyas model Asy-Syafi'i yang dibakukan dalam Ar-Risalah ini pada akhirnya banyak diikuti oleh ahli usul setelahnya. Hal ini karena selain konsep usulnya dianggap sistematis, Asy-Syafi'i juga dianggap sebagai pencetus dan bapak usul fikih. Oleh karenanya, ulama setelahnya banyak berkiblat kepada Asy-Syafi'i. Harus diakui memang bahwa pemberlakuan metode silogistik deduktif secara ketat pada qiyas Asy-Syafi'i kurang membawa kepada kemajuan. Artinya, dengan metode deduktif ini, kemajuan ilmu tetap didapat, namun kemajuan tersebut tidak pesat dan revolusioner. Hal ini karena kesimpulan ilmiah yang diambil dari penalaran silogistik tidak mendatangkan pengetahuan baru yang orisinil, melainkan hanya mengikuti prinsip universal pada premis mayornya, yang tentu saja tidak berbeda jauh dari kesimpulan ilmiahnya. Demikian menurut Muhammad Baqir As-Sadr dalam Filsafatuna, pandangan Muhammad Baqir As-Sadr terhadap berbagai aliran filsafat dunia, terjemahan M. Nur Mufid, Bandung, Mizan 1992, halaman 41. Lebih dari itu, penerapan logika deduktif Aristoteles dilakukan secara ekstrim oleh para pemikir pada masa abad pertengahan dengan mengabaikan sama sekali pengamatan dan pengalaman di alam nyata. Pemberlakuan secara ekstrim logika Aristoteles ini umpamanya dalam hal pemecahan masalah mengenai jumlah gigi kuda. Para pemikir yang menggunakan logika Aristoteles secara ekstrim memecahkannya bukan dengan cara mengamati dan menghitung gigi kuda, namun malah mendekatinya dengan logika. Baca juga Josh Z. Mowley, Perkembangan Ilmu, dalam Jujun S. Surya Sumantri, Ilmu dalam Perspektif, sebuah kumpulan karangan tentang hakikat ilmu,
Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, tahun 2001, halaman 87. Menurut Bacon, logika deduktif silogistik tidak memberikan manfaat sama sekali karena tidak menambahkan sesuatu pun pada kemampuan manusia untuk menguasai dunia dan alam. Francis Bacon dilahirkan di London, Inggris tahun 1561 dan meninggal tahun 1626. Ia merupakan penerus tradisi empirisme Inggris. Beberapa karya diantaranya adalah Essay 1597, The Advancement of Learning 1605, Cogitata Expicae Novum Organum 1620. Menurut Bacon, logika deduktif tidak memberikan manfaat sama sekali. Bahkan bagi Bacon, logika yang tepat bagi kemajuan pengetahuan adalah induksi, yaitu mengamati alam tanpa prasangka dan menetapkan fakta-fakta berdasarkan percobaan-percobaan atau eksperimen. Menurut Bacon, ada 4 rintangan yang menghalangi pemakaian secara tepat metode induksi untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, selanjutnya, menurutnya, logika deduktif tidaklah cukup untuk menemukan kebenaran karena kepemilikan alam jauh lebih besar daripada kepemilikan argumen. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat Francis Bacon tentang metode induksi, bisa dibaca Francis Bacon Novum Organum dalam Master Thesis of World Philosophy ed. Frank and McGill, New York, Harper Collins Publisher 1990, 216. Berdasarkan kenyataan di atas, logika Aristoteles laksana pedang bermata dua, yang bisa diambil semangat rasionalitasnya atau burhani, tetapi juga bisa diambil format logikanya yang kaku dan hanya mementingkan bentuknya saja. Artinya, pada dasarnya logika Aristoteles secara keseluruhan penuh dengan semangat dinamisme, rasional, dan revolusioner atau burhani. Namun pada sisi silogismenya memang kurang membawa kepada kemajuan berarti, sebab hanya mengulang kesimpulan dari premis sebelumnya. Asy-Syafi'i cenderung mengambil bentuk logikanya secara parsial, yaitu silogisme Aristoteles, bukan semangat rasional atau burhani logika Aristoteles. Pengambilan teori silogisme dengan mengabaikan semangat rasionalitas atau burhani ini menjadikan kias yang dihasilkan adalah kias yang cenderung tunduk di bawah teks suci, sehingga kemampuan dinamis, adaptabel, dan liberal logika menjadi tidak muncul dalam kias model Asy-Syafi'i ini. Pengadopsian logika Aristoteles secara parsial juga terjadi pada para pemikir hukum Islam seperti Al-Ghazali dan sesudahnya. Menurut Al-Jabiri, mereka hanya mengambil logika Aristoteles sebagai instrumen saja, khususnya metode silogismenya, dengan mengabaikan bangunan logika dan filsafat Aristoteles secara keseluruhan yang sebenarnya mempunyai semangat burhani yang tinggi. Pengadopsian secara parsial terhadap logika Aristoteles ini menjadikan cara berpikir yang tidak produktif, tetapi konsumtif dan cenderung tunduk pada teks-teks agama melalui metode kiasnya. Dengan demikian, berarti akal tidak mendapatkan peran independen sama sekali dalam andil memutuskan suatu hukum, karena konsep kias menurut Asy-Syafi'i hanyalah upaya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya sudah ada dalam nas, sehingga secara tidak langsung ia membatasi peran akal mujtahid pengguna kias dalam mengetahui dalil-dalil hukum yang berada di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini mengenai implikasi atau nalar Qur'ani Asy-Syafi'i dan solusinya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.